wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khadijah Putri Juliani dari Program Studi PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Pada kali ini saya akan membahas tentang materi pendidikan multikultural di Asia Tenggara serta keberadaan sekolah di Kutub dan Palestina. Terlebih dahulu kita akan membahas apa sih itu pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural merupakan pendekatan pendidikan yang menekankan tentang penghargaan terhadap keberagaman budaya, agama, bahasa, dan latar belakang sosial dalam masyarakat. Tujuan utama dari pendidikan multikultural adalah menumbuhkan sikap toleransi, saling menghormati, serta kemampuan hidup berdampingan secara damai di tengah perbedaan. Konsep ini sangat penting diterapkan di wilayah yang memiliki tingkat keberagaman yang tinggi maupun di daerah yang menghadapi tantangan sosial dan politik. Di kawasan Asia, lebih tepatnya Asia Tenggara, pendidikan multikultural memiliki peran yang sangat penting karena wilayah ini terdiri atas berbagai negara dengan latar belakang budaya dan agama yang berbeda-beda, seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Thailand. Keberagaman ini tercermin dalam bahasa, adat istiadat, sistem kepercayaan, serta tradisi yang berada di setiap negara. Oleh karena itu, sistem pendidikan di Asia Tenggara pada umumnya memasukkan nilai-nilai toleransi, persatuan, dan penghormatan terhadap perbedaan dalam kurikulum. Pembelajaran mengenai budaya daerah, sejarah nasional, serta dialog antar agama menjadi bagian penting dalam pembentukan peserta didik yang memiliki sikap terbuka dan menghargai keberagaman. Sementara di bagian kutub, jika kita lihat dari sisi geografis yang ekstrim, keberadaan sekolah di wilayah kutub menunjukkan bagaimana pendidikan tetap diupayakan meskipun kondisi alam sangat menantang. Wilayah kutub terbagi menjadi kutub utara atau Arktik dan kutub selatan atau Antartika. Di sekitaran kutub utara terdapat negara-negara seperti Kanada, Rusia, Norwegia, dan Greenland yang memiliki komunitas penduduk tetap, termasuk masyarakat adat seperti Inuit. Karena adanya penduduk yang menetap, maka terdapat pula sekolah untuk anak-anak di wilayah tersebut. Sekolah biasanya berukuran kecil dengan jumlah murid yang tidak banyak, dan dalam kondisi tertentu pembelajaran dapat dilakukan secara jarak jauh karena cuaca yang ekstrim. Namun, tepat di titik kutub utara yang berada di tengah lautan es, tidak terdapat sekolah karena tidak ada pemukiman permanen. Berbeda dengan itu, di Antartika tidak terdapat sekolah umum seperti wilayah karena wilayah ini tidak memiliki penduduk tetap dan hanya dihuni sementara oleh para peneliti. Sementara itu, di Palestina, pendidikan tetap berlangsung meskipun menghadapi berbagai tantangan sosial dan politik. Sekolah-sekolah tersedia mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Pengolahan pendidikan dilakukan oleh pemerintah setempat, lembaga swasta, serta organisasi internasional seperti UNRWA yang membantu menyediakan layanan pendidikan bagi pengungsi Palestina. Di wilayah seperti Jalur Gaza dan Tepi Barat terdapat banyak sekolah, meskipun fasilitas dan kondisi keamanan terkadang menjadi tantangan. Dalam konteks multikultural, pendidikan di Palestina juga berkaitan dengan identitas budaya, bahasa, serta upaya membangun pemahaman di tengah keberagaman dan situasi yang kompleks. Berdasarkan dari yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural sangatlah penting diterapkan di berbagai wilayah dunia, baik itu di kawasan yang beragam seperti Asia Tenggara maupun di daerah dengan kondisi geografis dan sosial yang menantang seperti wilayah kutub dan Palestina. Meskipun situasi setiap wilayah berbeda, pendidikan tetap menjadi kebutuhan dan hak dasar setiap anak untuk memperoleh pengetahuan serta membangun masa depan yang lebih baik lagi di masa depan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada